المستاذ والمعلمين أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين يا شيخ غير حالي قد هنا جسد يا شيخ غير حالي قد هنا جسد يا شيخ ظاهر حبيبي قد أنت جسد يا شيخ ظاهر حبيبي قد أنصح لي أبي وضافت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على المهدي صل عليه والهدي صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على المهدي صل عليه ربي زدني مولاي هاشمي صاحب الأموال ربي زدني مولاي هاشمي صاحب الأموال من العلوم والأسرار وثبت مؤمنا الآخرة صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في جميع الأسماء والصفات. Alhamdulillah, kita pada bulan lalu sudah sampai pada bab takhsisud dakwah wa wajhul istifa, ya, halaman 69 dari kitab Al-Lumah. Kesimpulannya sederhana bahwa dakwah itu, kata Imam Sahal At-Tusturi, ada dakwah yang amah dan ada dakwah yang khasah atau hidayah yang khusus, ya. Dan sekarang kita masuk ke bab zikru tafawutil mustami'in khitab Allah Ta'ala wa darajatihim fi qabulil khitab. Ini bukan bab maqamat, tapi ini tentang tingkatan orang yang mendengarkan ajaran Allah, ayat-ayat Allah, ilmu dari Rasulullah. Jadi ketika kita dengar ayat, dengar hadis,
atau mendengarkan guru, punya dauh, punya ajaran, punya isyarat, punya mau'izah hasanah. Apa yang terjadi? Kata Imam As-Sarraj, ada 3 tingkatannya. Ya. Nah, nanti kita cek yang mana. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Nuhdiha ila Sayyidina Muhammad Al-Hadi Al-Fatih Al-Khatam dan Imam Abu Nasr Abdullah Ali As-Sarraj At-Tusi Al-Fatihah. Oh, bismillah. Ya kenapa ya nasi salatul mustaqim salatul ladzina amta alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Bab dzikru tafawutil mustami'in khitab Allah taala wa darajatihim fi qabulil khitab, ya. Tingkatan orang belajar kira-kira gitu. Tingkatan orang ngaji, tingkatan murid dalam menerima ilmu. Ada 3. Yang pertama, kalau Syekh berkata muallif, faminhum man sami'al khitab wa qabilahu wa aqarra bihi wa ta'arada lima khutiba bihi min hadhihi al-ayat al-bayyinat allati dzakarnaha والتي لم نذكرها فيما يشبه ذلك وحال بينه وبين العمل بها والانتفاع بما وعده الله تعالى من الثواب عليها والاشتغال بالدنيا والغفلة ومتابعة النفس. Di antaranya ada yang mau mendengar, dia terima, dia percaya, dia lakukan, tapi bercampur dengan ishtighal bid dunya, masih cinta dunia, sibuk dunia, lalai, mengikuti hawa nafsu, ya. Wa ikhtiyar al-huzuz ala al-huquq, ya. Wal ijabah li dawa'il adu wal mail amratil hawa wa syahwat, masih ngikutin yang tadi kita bahas al-hawa wa syaitan. Masih mau ngaji, tapi lumayan. Ini kelompok masih lumayan, ya. Udah mau denger. Cuma roh itu kan ngajak naik. Kalau nafsu ngajak turun. Nah, tarikan turunnya masih kuat. Nah, tapi insya Allah ampuni mereka. Nah, Allah ampuni karena dia sudah mau mendengar. Dan kapan dia tidak terampuni? Idza ankara wa kafara. Kalau dia ingkar dan kufur. Sesederhana itu, ya. Jadi jangan sampai apa yang disebut kufur nikmat. Apa cirinya? Kalau salah nggak ngaku salah. Nah, Nabi Adam, seorang nabi itu kita belajar apa tadi? Maksum. Berarti Nabi Adam makan buah khuld. Buah khuld dikata setan. Jadi nama khuld itu dari setan. Setan yang ngasih nama. Setan aja ngasih nama loh. Itu suatu dosa atau bukan? Nabi Adam makan buah khuld itu dosa atau bukan? Hah? Serius nih? Serius nih? Tahu dari mana bukan dosa? Kan Nabi Adam masuk gitu aja, susah amat. Kalau pemanjangnya ada lagi. Bukankah Allah mengatakan, mengumumkan, ya, di hadirat para malaikat di surga, aku ja'ilun fil ardi khalifah, akan menciptakan, menjadikan pemimpin baru di bumi. Orangnya masih di surga. Berarti mesti ada skenario, kejadian peristiwa yang bikin si khalifah ini turun ke bumi. Dan itu wajib terjadi. Yang disebut makan buah pohon larangan. Paham maksudnya? Dan itu buah apa? Kalau di tafsirul kasir itu ada yang nyebut anggur, apel. Yang paling kuat riwayatnya adalah labu. Dan semua biji-bijinya. Nabi Adam baru makan separuh. Kata Ibnu Arabi, seandainya akulah Adam, aku makan sama biji-bijinya, semuanya aku makan, kata dia. Kenapa? Di situ, kalau pohon surga ya, ini bukan pohon yang ada di sini. Pohon yang ada di sini ada serat, ada vitamin, ada apalah namanya itu, nutrisi. Kalau di surga, makanan apapun nambah ilmu. Kenapa? Dalam Al-Khasa'is Al-Kubra, Imam Suyuti menulis, Nabi Adam menilik masuk ke dalam surga, tiadalah pohon, tiadalah buah, tiadalah urat, tiadalah daun, tiadalah dahan, kecuali semuanya, guris-gurisnya itu, urat-uratnya itu, akar-akarnya bertuliskan nama Rasulullah SAW. Gimana menurut ente? Kalau ente makan tambah ilmu, makan tambah ilmu. Ya, makanya debunya sendiri, debunya itu masih debu Nur Muhammad SAW. Disebutkan hadis Tirmizi, jika ada orang berangkat dari rumahnya ke pasar yang di surga, suk yang ada di jannah, jadi semacam pasar atau mall, ya, dia kena debu. Di rumah dia wajahnya standar, sampai di pasar wajahnya tambah cakep. Nanti pulang 2 kali cakep. Itu kena debunya doang. Kalau debu Jakarta, Bekasi lain. Aneh ngajar doang berkeringat lain kelihatannya. Benar nggak? Wajah kita berkeringat aja udah kelihatan lusuh. Kalau di sana keringat baunya bau harum. Orang kalau berkeringat itu bau kesturi. Keringatnya manusia di surga. Lebih harum keringat ahlul jannah, orang mukmin atau bidadari? Mana yang lebih harum? Bidadari kalau udah ke Bekasi hilang. Harum semuanya. Mungkin pingsan semua ente. Kan di sini ada tempat sampah kan, lewat tuh ya. Itu butuh kayaknya tiupan dahaknya bidadari tuh. Tapi kalau ahli surga berkeringat meludah, lebih harum yang mana? Bingung kan? Lebih mulia bidadari atau orang beriman masuk surga? Tahu dari mana ente? Tahu dari mana? Dari mana itu ilmu?
Bidadari sholat nggak? Bidadari zakat nggak? Bidadari riyadhah nggak? Bidadari qiyamul lail nggak? Enggak. Bidadari bersanad nggak? Nggak ada dia. Bidadari khidmat nggak? Berjuang nggak dia di dunia? Nggak ada. Dia dicipta sudah di sorga, udah enak. Dia nggak ngerasain gimana kita capek-capek kayak Bu Yani capek-capek ngajar ke Bekasi, keluar Ciputat macet, masuk tol macet, turun tol sini macet lagi, masuk kompleks ini, sempitnya bukan main. Alhamdulillah tempatnya lapang. Sampai di sini langsung alhamdulillah udah sampai di Gang Ngajiman. Ya tapi sebelum kesini, masya Allah, seperti kita kayak mau karam di lampu samudra mana itu, kayak betul-betul perjuangan kesini tuh. Itu nggak biar? Ya. Bidadari tahu nggak perjuangan itu? Nggak tahu dia. Jadi perempuan-perempuan ini kalian nggak pede. Ya, lakukan yang terbaik. Hatinya harus lebih mulia sehingga lebih harum nanti nafasnya, keringatnya dari bidadari. Ya, kita doakan pasangan-pasangan kita jadi ratu-ratu surga, amin ya rabbal alamin. Sehingga Nabi ketika mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka ratu di rumah Nabi itulah ratu nanti di surga. Ya, semoga itu terjadi pada rumah tangga kita, amin ya rabbal alamin. Jadi ente doa jangan hanya doain orang lain, doain istri, doain suami ya, doain anak, doain saudara, doain semua doain. Jangan hanya sibuk kalau Ustadz, jangan hanya sibuk mendidik orang, didik juga diri kita, keluarga, ya anak-anak semuanya dididik semampu kita. Ya. Kita loncat aja, ini ayatnya panjang. Yang kedua, man sami'al khitab fa'ajaba wa taba wa anaba wa amila fi ta'at wa tahaqqaq fil ahwal wal munazalat wa saddaqa fil muamalat wa akhlasa fil maqamat wa hum alladhina dzakara Allah ta'ala fi kitabihi wa dzakara ma'adalahum alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Kelompok kedua, orang yang ngaji itu yang mau mendengar, mau mengikuti, bertobat, sadar, beramal, mau dia kemudian beriadah ya sehingga melewati ahwal munazalat ya, mau jujur ya dalam muamalatnya, ikhlas dalam menempuh maqamatnya. Itulah yang disebut dalam surat Luqman itu alladzina yuqimunas shalata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat dan yakin terhadap akhirat. Boleh disebut mereka ini orang-orang yang yakin atau mukmin yang saleh. Begitulah beberapa ayat setelahnya. Tapi ini level 2. Yang pertama, mukmin asi. Mukmin tapi suka berdosa, suka ngelawan, suka durhaka. Yang kedua, mukmin yang shadiq. Mukmin yang shadiq, apa arti shadiq? Sesuai lahir dan batinnya. Dan yang ketiga, ya. Yang kedua ini paling tinggi, qad aflahal mu'minun. Ada ayat itu? Beruntunglah orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khasyun. Ente khusyuk itu berlevel 2 itu. Dan disebut di surga apa di Quran? Ulaika humul warithun, mereka pewaris surga. Lalu kata Amr al-Makki sebelum kelompok ketiga ya, fa kullu syai'in ghairallah mimma waqa fil kufa wa lahun. Jadi ketika disebutkan di surah Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman yang sukses itu mereka yang terhadap lagwi berpaling. Apa itu lagwu? Kata Amr al-Makki, segala sesuatu selain Allah yang masuk ke dalam kalbu disebut lagwu, senda gurau, kebohongan. Selain Allah, kerjaan selain Allah nggak? Mohon maaf, rumah tangga selain Allah, betul? Terus ente nggak mau rumah tangga lagi, nggak mau kerja lagi gitu? Nggak begitu. Kerja itu perintah Allah bukan? Mencari nafkah, tuh? Berarti kerja itu jangan cuma ngisi perut sama bayar cicilan. Kerja itu adalah mencari nafkah, kata Nabi, supaya berrezeki. Rezekinya Daud alaihissalam dia makan dengan hasil kerja tangannya sendiri. Bukan minta-minta. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Jadi, kenapa kita kerja? Kita ingin ikut berbangga dengan bangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama, itu kan kerja zahir. Rezeki zahir, ada rezeki batin. Jangan minta doa guru mulu, doain Ustaz, doain Buya, biar usul kepada Allah, biar ke hatinya cepat sampai. Ya, dia, kenapa dia jadi guru? Disuruh oleh guru dulunya riyadhah, bangun malam hari, bangun. Puasa, khalat 40 hari, ente 10 hari aja, Masya Allah. 3 hari aja nggak ikut. Gimana mau jadi mencapai makom yang dilalui oleh guru kita nggak nyampe? Ya lumayan lah, ilmunya dapat ya kan. Online. Ada makom online nggak? Mencapai makom lewat online gitu nggak? Riyadhah online ya. Dulu kita pernah buat suluk from home. Itu lumayan lah itu. Sangat membantu sebagian kawan-kawan kita yang belum bisa jumpa sampai hari ini. Ya. Oh saya nggak nyaman kalau rame-rame. Coba tinggalkan, itu kan nafsiyah kita itu. Nafsiyah kita itu. Aku takut ganggu orang atau aku terganggu sama orang. Itu aku lagi. Tinggalkan itu, coba nanti kalau pas itikaf mulai itikaf. Ikut itikaf sama kita. Biar lebur keakuannya, zikirnya nanti tambah mantap itu, ya. Oh, saya punya mursyid lain kan nggak apa-apa, ini kan nggak minta bayar ente. Suluk khalwat kita itu kalau di fikih namanya itikaf. Emang kalau itikaf harus nanya, kamu thariqatnya apa? Mazhabnya apa? Itikaf dalam semua mazhab sama. Hadisnya sama.
Itulah sebabnya kalau ada orang nanya, Ar-Razi itu torikotnya apa di Ribat? Ya kita jawab, ente mau sanad yang mana? Kita bisa gitu. Itu kan cuma jalan aja, cara ngamalin. Hadisnya kan sama. Hadis zikirnya Naqsyabandi, hadis zikirnya Qadiriyah, hadis zikirnya Syazili, hadis zikirnya Saman, sama nggak? Ayatnya sama nggak? Yang beda cuma tekniknya. Kalian terjebak oleh teknik, padahal tekniknya Syekh Abdul Qadir. Coba, seandainya semua mursyid dari semua tempat hari ini ketemu, satu tarikat aja, Naqsyabandiyah atau Qadiriyah aja, ketemu, cara zikir la ilahnya beda. Ada yang zikirnya la ilaha illallah. Ada gitu nggak? Ada yang begitu? Ada yang biasa aja la ilaha illallah. Ada yang langsung nangis. Terus mana yang Qadiri sebenarnya itu? Padahal hadisnya sama. Lakinu mautakum la ilaha. Emang yang pertama lebih Qadiri, yang kedua lebih Qadiri, yang ketiga kan enggak. Emang Syekh Abdul Qadir ngajar la ilaha begitu? La ilaha kan enggak begitu. Itu kan teknik guru. Torikotnya sama-sama TKN, sama-sama Samaniyah, sama-sama Naqsyabandiyah. Tekniknya beda, itu yang disebut torikoh. Jangan terjebak pada torikoh. Kalau sudah ketemu ujung jalan, udah lupakan nama-nama itu. Ribat, khidmatnya pada ilmu. Torikot itu hanya alat media aja. Kalau zaman berubah, kita ganti media. Maka kita nggak ada masalah mau torikot apa aja yang boleh masuk sini. Karena hadis zikir semuanya sama, ayat zikir semuanya sama, yang berbeda cuma dan kita sudah teliti cara baca zikir khafi semua tarekat itu sama caranya, tapi aplikasinya kok beda-beda. Zikir khafi itu sama, pejamkan mata, lidah dikunci, sebut dalam kalbu, jiryanu dzikri Allah Allah Allah. Oh, ada yang kepalanya begini, ya kan? Gimana nggak sakit ini kan? Punggung sakit, ini sakit. Ada yang kayak budak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang mau ketawa juga. Ada yang kepalanya begini, lama-lama jatuh. Ada yang macam-macam. Lucu-lucu lah tuh orang metode zikirnya. Itu mana yang paling khafi? Yang disebut zikir khafi itu yang mana? Kepala nunuk-nunuk begini, ya, yang tangan begini. Emang kalau kebetulan tangan kita mirip dengan orang Buddha, terus ente jadi Buddha? Kan enggak. Apalagi ada yang bilang pakai tasbih, ente bayar hak cipta kepada Saulin. Gergetan aneh dia itu. Dia enggak belajar apa? Kitab empiris paling standar, ilmu isnad namanya. Kitab musalsalat, kitab paling basic dalam ilmu hadis. Ada namanya Al-Musalsalat bis Subha. Musalsal tasbih itu nyampe ke Al-Hasan Al-Basri yang jumpa generasi pertama. Kenapa nggak bayar Saulin? Kebayar ke Saulin, kenapa nggak bayar ke Hasan Al-Basri kan? Otaknya bayar-bayar mulu kali ya. Astagfirullahaladzim. Ya, ada orang begitu. Ya. Coba zikir pakai tasbih, angkanya sekian. Itu kan cuma metode aja. Kita cek lah semua tuh, hampir sama semua. Ada yang ditarik dari pusar, ada yang di bawah pusar. Itu aja tuh ya. Torikoh dadah sampai ubun-ubun, ya sama. Torikoh berapa, torikoh begitu semua. Kenapa orang terhijab untuk berguru yang ngajarin ilmu? Karena emang gurunya guru nafsiyah. Apa kata gurunya, kalau mau belajar sama saya nggak boleh belajar sama lain. Bukan begitu. Kalau talqin wazifah zikir, tugas-tugas zikir cukup satu guru. Kalau ilmu zikir boleh banyak guru, bisa bedain. Kenapa? Kalau guru ente banyak dalam wazifah tugas zikir, nanti ada 5 guru nugasin zikir, mana yang mau dipakai? Itu mah yang dimaksud mursyid cukup 1, biar nggak repot. Apalagi kalau pulang kampung mursyid ente 7, nyediain hadiahnya 7 amplop. Repot itu. Paham gak maksudnya? Ya, beli sarung BHS-nya 7 kan. Kalau mursyid ente cuma 1, ya, sehingga tawasulnya cuma 1 jalur aja. Nggak repot. Nanti tekniknya nggak bingung, nih teknik si A apa si B gitu. Itu gunanya kenapa bermursyid cukup 1. Bukan berarti kalau ente belajar selain aneh nggak boleh pakai zikiran. Itu mursyid nafsiyah sombong, matruk, ente pasti tertolak. Mursyid begitu Allah tolak, apalagi muridnya kalau fanatik. Ya kita tantang mursyid-mursyid yang begitu. Ente boleh cek apakah imam ente di thariqah ngomong begitu. Oh, Sidi Ahmad fulan, Ahmad fulan, dia bertemu Rasulullah secara rohani, lalu Rasulullah mengatakan tinggalkan semua thariqah lain. Ya itu dia kan ketemu ruhnya, ente ketemu nggak sama ruhnya Rasulullah? Apa sama thariqat yang dia pakai dengan thariqat yang ente pakai sekarang? Kan belum tentu, kan nggak jumpa. Cuma ketemu orang fulan yang mengklaim thariqatnya sama dengan thariqat fulan. Ya. Sudah mulai nggak belum? Ini ada kasih contoh ya. TKN Suryalaya, TKN Banten, TKN Magelang, TKN yang ada di Surabaya, TKN yang di Lombok. Kenapa metodenya, cara ngangkat suaranya beda? Tapi jalan zikirnya sama. Sama-sama diambil dari pusar la ke ubun-ubun ilah, tapi cara bacanya beda, cara gerak kepalanya beda. Kok bisa beda? Jangan cuma karena perbedaan itu terus kalian merasa lebih TKN dari yang lain. Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Thariqat Naqsyabandiyah Khalid di Padang, di Aceh, di Medan, sama-sama Khalidiyah. Di kampung saya, mursyid saya ngomong dulu apa? Yang tua. Suluk 140. Beliau punya murid? Enggak, 3 hari cukup. Semalam juga cukup.
Tuh mursyid yang lebih tua lagi. Jangankan semalam, sesaat saja kamu bersama Allah cukup. Gimana loh? Sedangkan yang lain memahami literal harus 40 hari. Kalau nggak 40 nggak suluk. Bertengkar lah itu mursyid-mursyid yang memberhalakan ijazah itu. Bertengkar hari ini. Kalau ada yang mimpin suluk, ada sahabat kita yang mimpin suluk, digugat sana tarikatnya. Ada kerjaan mursyid gugat ijazah orang lain. Kerjaannya batalin orang, ya, meragukan orang. Apa itu? Itu ifsya'ul fitan. Ini orang fatan hadil ummah, penyebar fitnah di umat ini. Emang kita punya otoritas apa sehingga kita kemudian harus ngerecokin ijazah orang lain? Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini coba lihat. Sama-sama Syazili. Coba wirid asas yang tidak dapat tolong agung apa aja? Sama, istighfar 100, la ilaha illallah 100, salawat 100, tawasulnya berapa di situ? 100 orang kan? Ada yang panjang, ada dapat bukunya. Sampai kian santang ditawasulin kan? Betul kan? Coba yang Habib Lutfi beda lagi. Yang Bahdal Har beda lagi. Kok bisa beda? Itu cuma teknik. Jangan sampai kemudian merasa lebih syazili daripada yang lain. Oh, kalau syazili kita lebih pendek lagi, ya. Guru kita sederhana sekali dia ngasih syazilinya. Karena yang penting sampai kepada ma'rifat Nur Muhammad. Jadi saya mengambil kajian Nur Muhammad itu dari musyid syaziliyah kami, orang Yaman ya, yang tinggal di Abu Dhabi itu. Hanya beberapa saat tapi rindu sekali. Asbab membicarakan Nur Muhammad dan beliau sampai hari ini rindu kepada Rasulullah itu nggak habis-habis saya rasakan. Ya, nggak habis-habis sampai hari ini. Rindu Rasul otomatis guru terbawa. Itu Robitah. Itu Robitah. Rindu Allah. Ente rindu Allah. Siapa ngajarin? Guru. Guru ke bawah langsung. Itu disebut Robitah. Maka saya mengimbau sederhana sekali. Kalau ada yang sudah jadi wakil takin, jadi apalah namanya, khalifah, syekh, mursyid, janganlah ngomong begitu ke murid ya. Kalau kamu ngaji ke saya, nggak boleh ngaji yang lain. Itu bukan manhaj Imam Ghazali. Cukup katakan, jika kamu tidak cari guru lain, silakan gitu aja. Ya, tapi saran saya, kalau bermursyid cukup satu mursyid biar nggak repot. Tapi kalau ngaji ilmu, silakan cari guru sebanyak-banyaknya. Ya. Yang terakhir ya, kelompok yang terakhir. Semoga kita minimal nomor 2 dan nomor 3. Oh, bahkan disebutkan ada yang nomor 4 malah. Bukan lagi 3 di sini. Ya, nomor 3. Humul ladzina taqarrabullah ta'ala wa syarrafu bi dzikri lahum wa nasabahum ila al-ilmi wal khasyah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang disebut di Quran ulama, dia tidak hanya sebatas mukmin yang saleh rajin beramal. Tapi ini mukmin yang arif billah, yang dia punya ilmu tentang Allah. Maka disebut di surat Al-Fatir ayat 8, yang tahu rasa takut segan kepada Allah itu cuma orang yang disebut ulama. Apa arti ulama? Mengenal nama dan sifat Allah. Kelompok yang ketiga ini lebih tinggi, maka belajar satu ilmu tentang Allah lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Begitu riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Darda, dari Nabi Muhammad SAW. Kita belajar satu ilmu 1000 rakaat, kalau ditimbang masih afdal satu ilmu. Kenapa? Ente sholat 100.000 rakaat belum tentu khusyuk, belum tentu diterima, dan belum tentu kemudian badannya semangat. Tapi kalau satu ilmu, walaupun badan capek, kalau ilmunya terasa nikmat, capeknya terhilang. Betul nggak? Ini ukurannya pinggang ente udah capek semua ini. Ukurannya, kalau suruh wiridan dari tadi itu udah kesemutan 7 keliling gitu. Tapi karena ruhnya mengontrol tubuhnya, kalau kesemutan dikit, gerak dikit udah hilang gitu. Karena kekuatan energi ruhnya bisa menghilang, menyembuhkan. Jadi tabibul abdan ruhun alladhi istawa 'alal abdan. Jadi yang menyembuhkan tubuh itu yang paling cepat itu adalah energi yang ada pada ruh. Energi itu yang kuat. Inilah yang ada pada Ashabul Kahfi. Kenapa mereka 309 tahun nggak makan, tidur aja masih utuh. Ruh berangkat, tubuh membusuk, benar nggak? Jadi kalau tubuh ini rajin ngikut ruh, itulah tubuh paling kuat. Makanya Nabi SAW di perang Khandaq lagi bikin parit, kan Madinah ini bawahnya ada yang pasir, ada yang ternyata unggukan batu. Para sahabat yang paling kuat tidak ada yang sanggup mengangkat batu. Apa yang Nabi lakukan? Nabi turun, dipukul pakai tombak lingis itu. 3 kali pukulan, 3 kali cahaya, langsung pecah. Nabi itu sangat kuat. Kenapa? Karena tubuhnya mengikuti ruhnya. Inilah asbab kenapa guru kalau mimpin suluk bisa nggak tidur 10 hari kuat ya. Nggak tidur 40 hari dia kuat. Tapi karena dia sayang sama badan, dia tidur juga sejenak. Ya. Ada tingkatan yang keempat ya. Warasikhuna fil ilmi. Kelompok yang lebih dalam ilmunya. Kata tadi ulama. Ulama itu mengenal nama dan sifat yang tersurat. Kalau warasikhun mengenal nama dan sifat yang tersirat pada zat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu yang disebut wali kutub. Wali kutub, ya. Apa bahasa Imam Abu Bakar Al-Wasiti? Ya, ini bahasanya indah nih. Ar-rasikhuna fil ilm. Siapakah yang disebut ar-rasikhuna fil ilm? Yang mengetahui mutasyabihat. Humul ladzina rasakhu bi arwahim. Mereka yang dalam ilmunya karena mengikuti ruhnya. Tuh, lagi-lagi mengikuti ruh, bukan hanya akal, bukan hanya kolbu. Fi ghaibil ghaib, tidak hanya tembus pada kegaiban. Gaib itu neraka, surga. Lauh mahfuz sampai aras. Ini ghaibul ghaib. Ghaibul ghaib itu nama dan sifat Allah. Wa fi sirrus sir, tidak hanya sir tapi rahasia dari rahasia. Gimana tuh? Ada rahasia, di belakang rahasia itu ada rahasia lagi, itu namanya sirrus sir. Ada sirrus sir, ada sirrul asrar, itu lain tuh. Sirrus sir, ada sirrul asrar, itu lain lagi. Fa'arrafahum ma'arrafahum, lalu Allah mengenalkan kepada mereka mana yang layak mereka kenal. Wa arada minhum min muqtadal ayat ma lam yarid min ghairihim, ma lam yarid min ghairihim. Malam yurid min ghairihim, ya, dan dia ingin memberikan makna ayat sesuatu yang tidak dia inginkan kepada selain kelompok ini. Wa khadu bahra fahmi, mereka karam, ya, larut dalam samudra ilmu dengan paham, li talabi ziyadat, untuk menambah, untuk mencari tambahan kedalaman ilmu. Fankashafa lahum min madkhuril khazain, sehingga mutiara-mutiara tersimpan terungkap pada mereka. Wal makhzun tahta kulli harfin, yang tersimpan di setiap huruf, setiap ayat, setiap surat, setiap nas. Ini yang kita bahas tadi. Setiap ayat ada zahir dan batinnya. Ini yang berkalam Imam Abu Bakar Al-Wasiti, salah satu ulama Ahlus Sunnah, dan dia tidak berlebihan mengatakan itu. Jadi kalau begini, ada ayat yang dipahami oleh ahli amal, ahli ibadah, ada yang dipahami oleh ulama, ada yang dipahami oleh aulia. Bukannya ulama aulia, ya, ulama itu wali khawas. Kalau aulia wali khawasul khawas. Kalau orang mukmin yang beramal, wali am, wali umum. Coba ulangi. Mukmin beramal disebut wali. Allah waliyul ladzina amanu. Jadi setiap mukmin wali. Jadi kalau ada orang bilang, ngapain bahas-bahas wali? Emang situ wali? Jawab dong, iya, ini wali Allah, gitu dong. Mana dalilnya? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali setiap orang yang beriman. Situ beriman enggak? Tanya sama dia. Ya. Tinggal pilih aulia Allah atau aulia syaitan. Wali Allah atau wali. Di masa ini, dari zaman Rasulullah sampai sekarang, dua aja pilihan ente, jadi wali Allah atau jadi wali syaitan. Pilih. Berarti wajib mengenal ilmu baik wali Allah atau wali, bukan kita sok-sokan mau jadi wali, bukan, emang wajib jadi wali ente. Wajib jadi wali, gak ada ceritanya. Wajib memusuhi syaitan dan aulia-aulia syaitan, ya. Inna syaitana lakum aduwwam mubina. Dan syaitan itu saling mengilhami, membisikkan satu sama lain. Baik setan jin, setan yang manusia, yukhuna ba'duhum ba'dah. Saling mewahyukan satu sama lain. Ya, kalau batin pakai batin, kalau zahir pakai zahir. Hati-hati, hati-hati bener. Jadi kalau ada orang nanya nanti, belagu ente ngaji keribat, itu gurunya sok-sok wali. Emang situ wali? La yariful wali ilal wali. Itu kan kalam Allah, bro. Tidak mengenal wali kecuali wali. Itu bukan kalam Allah, itu cuma kalam salah satu ulama dinukil oleh Kusyairi. Jangan sampai kalam ulama ini kemudian ente pakai, ente tinggalkan Quran. Quran mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali setiap orang beriman. Ini yang disebut wilayah ammah, wali umum. Walhamdulillahilladzi ja'alana minal aulia. Jadi kita bersyukur kita jadi wali, syukur-syukur naik ke wali khawas. Khawas ini berilmu. Kalau yang lebih tinggi lagi, khawasul khawas, yang rasikh fil ilm, yang dia tidak hanya kenal nama dan sifat, tapi kenal yang punya nama, kenal yang punya sifat. Kalau khawas, ilmunya masih difikirkan. Yang tertulis dia fikirkan, berijtihad, muncullah inovasi-inovasi. Kalau yang terakhir, yang keempat, ya, orang-orang yang kelompok keempat ini, dia ilmunya sudah pada sirnya. Maka kata Imam Rifai, Allah izinkan aku jika bertanya kepada sirku, itu adalah kalam darinya. Nah, ini yang harus sampai kita. Sehingga Nabi mengatakan istafti qalbak, minta fatwa ke dalam kalbu. Ya, semoga Allah izinkan. Dan itu tidak ada caranya kecuali dua saja. Ya, lenyapkan diri dari thariqah nafsiyah, kita harus upgrade ke thariqah ruhiyah. Tidak hanya thariqah aku, zikir aku, jumlah zikir aku, sanad aku, ya. Nama thariqah aku ini, mursyid aku ini, enggak. Tinggalkan itu lagi. Tetap bermursyid, tetap beramal, tapi ilmu yang dikedepankan, karena Allah mengatakan fa'lam dulu baru baca la ilaha, berilmu dulu baru ente berbangga dengan thariqah-thariqah, ya. Semoga Allah ampuni semua salah-salah kita, semua dosa-dosa kita, semua kekurangan kita, semua kezaliman kita, semua aib-aib kita. Semoga Allah ampuni juga dosa pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, semua orang-orang yang berkhidmat di sini, yang berkhidmat di Ribat, semua orang yang memberi wakaf, yang berjasa, mengajar, diajar, yang memberikan materi, waktu. Semoga Allah angkat semuanya. Allah angkat rohaninya. Allah sembuhkan rohaninya dari penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit kalbu, penyakit nafsiyah.
Allah angkat ke hadratul ihsan, hadratul syuhudiyah, diizinkan memandang kepada nama yang punya nama, sifat yang punya sifat, diizinkan berjumpa Sayyidina Muhammad, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diizinkan rohaninya digabung dengan roh para aulia, dengan para masyayikh, dengan ahlullah, tentara-tentara Allah. Semoga yang Allah panjangkan umurnya, panjang umur dalam la ilaha illallah. Yang Allah ambil umurnya, Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Allah tutup yang masa lalu mereka, Allah perbaiki masa depan mereka. Untuk negeri ini kita doakan semoga negeri ini tambah baik, pemimpinnya tambah adil, tambah amanah. Semoga semua pemimpinnya Allah bimbing. Untuk ulama-ulamanya semoga mereka tambah ikhlas dan tulus. Untuk murid-murid jamaahnya semoga tambah sungguh-sungguh berguru, beramal. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa likulli salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbi ya nusina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita tingkatkan Nabi menjawab salam kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم بالله من الضالين واستجب دعواتنا بسر سورة الفاتحة وبسر من أنزل عليه سورة الفاتحة سيدنا محمد سيدنا الفاتح سيدنا الخاتم. اللهم استجب دعواتنا بسره وبنوره وبجاهه وبإيماننا إياه وبحبنا إليه. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kiri kanan musafahah ya, salam-salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdal hamidin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa habibuhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ashhid bi annana muslimina mu'minina muhsinina warzuqna al-inaba wal istiqamah bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik ikhwah saudara-saudariku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kajian bulanan Turos berarti karya-karya tulis yang berasal dari ulama terdahulu yang ingin
coba kita aktualisasikan dalam masa yang sudah berbeda dengan mereka, tapi masih banyak yang relevan dengan kehidupan kita ya. Insya Allah, dan ini alhamdulillah setiap hari Senin sudah jalan dengan kitab yang berbeda, dengan para abuya yang berbeda. Bedanya kalau sekali sebulan ini buya-buya ini ada penyakitnya, kalau saya ngajar mereka nggak mau ngajar. Jadi kalau saya hadir udah nggak mau ngajar, harus dipaksa-paksa dulu. Nah tapi kalau saya nggak, mereka bagi kuota ya. Kepincut banyak ya. Baik. Alhamdulillah ini sudah ada terjemahannya dibuat oleh Buya Yunal ya, cuma dia nggak mau sebut namanya, disebut saja Ribat Nuraniyah Syemiyah. Sudah dapat PDF-nya, nanti dicetak sendiri ya, cetak sendiri, disimpan di rumah, tapi pegang juga PDF-nya di handphone ya, kalau bisa sekali sebulan dibaca semua, kan ini sudah ada artinya ya. Jadi selain Al-Quran, wiridnya harus tahu makna. Jika tidak, cukup zikir-zikir asma, zikir-zikir nama atau sholawat yang diulang-ulang. Oleh karenanya, orang yang tidak mampu bahasa Arab tidak dianjurkan baca hizib-hizib yang beragam. Cukup baca wirid, zikir Allah 100, 1000, sholawat 400, sholawat 100 cukup. Daripada baca hizib panjang. Dan kita sudah sampaikan di pertemuan kemarin, di Ribat ada 4 atau 5 menu zikir. 1, pratalkin, ya hayu ya qayyum ya. 2, setelah talkin. Setelah talkin ini dibagi 4. Tolong ingetin kalau saya lupa ya. 1, bagi yang murid yang mustaghil, murid yang sibuk. Yang sibuk, misalnya bekerja, berangkat pagi, pulang sore. Ini bukan makom ya, ini bukan makom. Ini hanya menu. Sesuaikan kondisi kita. Sibuk kerjakah, berniagakah, guru, karyawan, PNS, petani, terserah. Yang penting nelayan apalagi itu sibuk sekali, maka cukup zikirnya wirid asas. Ada wirid asas di kumpulan untuk zikirnya. Kalau sholat tetap 5 waktu ya. Terus yang kedua, murid yang salik. Ini di musim-musim suluk. Semua wirid kita tinggalkan kecuali yang sudah dikurikulumkan saat lagi riyadhah. Misalnya kita riyadhah 3 hari bulan Maulid, khusus sholawat. Jadi kalau ada punya amalan hizib bahar, hizib ini, hizib itu tinggalin dulu. Ya. Kalau bulan Ramadan, khusus khalwatnya, iktikaf dengan khalwat tarikat Naqsyabandiyah. Jadi zikirnya kebanyakan zikir kolbu. Tinggalkan yang lain. Misalnya saya sama Nia, kalau udah masuk suluk Naqsyabandiyah hanya sama Naqsyabandiyah saja. Supaya apa? Supaya fokus. Supaya fokus. Nanti ada wirid Syazili, ada wirid Qadiri, tinggalkan yang lain, fokus di situ. Nah, begitulah seterusnya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, dari hari Senin sampai hari Jumat sibuk. Sabtu Minggu tidak sibuk, maka pakai yang keempat ini. Murid yang mutajarrid. Apa arti mutajarrid? Yang dia terlepas dari kesibukan. Nah, itu karena ada buku kumpulan wirid panjang. Ya udah hajar aja itu, pagi apa, duha apa, zuhur apa. Kecuali misalnya antum tamasya rekreasi dengan keluarga, berarti kembali lagi ke yang pertama tadi, yang sibuk ya. Ya kalau bisa sekali sehari dalam seminggu itu ada wirid kita yang kita fokus sesanggupnya, jangan bernafsu. Ya sudah berapa itu? Udah 3. Yang keempat masih ingat? Yang sedang. Nah, ini orang yang dia mau sibuk, dia mau ngapain, tapi dia sudah stabil rohaninya. Dia amalkan wirid maksurat yang sudah kita bagi sebelumnya, yang sudah ada terjemahannya. Misalnya hari-hari sudah biasa, tidak terganggu dengan kesibukan, kembali ke situ. Kita sebut murid mutawassit ya. Dan ini bukan makomat, bukan makam, ini hanya menu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau makomat, makom itu taubat, ikhlas, sabar, syukur, mahabbah, syauq, rindu. Kalau ke atasnya lagi ada ridho, ada mahabbah, di atas ridho, mahabbah, ada lagi fana, ada baqa, ada syuhud, ada muraqabah, macam-macam. Kalau makomat itu banyak sekali. Ada yang nulis 17, ada yang nulis 300, ada yang nulis 100. Nah, khusus untuk Ramadan, kalau umur kita panjang, Ramadan tahun Hijriah ini, bagi yang sudah suluk 2 kali, nanti ada masuk ke materi muraqabah ya. Walaupun muraqabah itu sudah, mungkin Allah sudah kasih di awal berzikir, tapi secara manual kurikulum mesti dia alami. Mesti dilewatin ya. Kalau sudah merasakan ujung makom di awal zikir itu namanya majzub. Majzub itu ada yang majzub akal, ada yang majzub kolbu. Kalau majzub akal hilang akalnya. Kalau majzub kolbu dia sibuk zikir. Orang kira dia gila, padahal dia nggak gila. Dia hanya lagi asik. Ya. Kalau orang gila bahasa Arabnya majnun, bukan majzub, tapi mazahirnya tampilannya hampir sama. Kayak Wan Sekhon itu majzub. Itu bukan orang gila. Tapi kalau ada yang ngecek orang gila itu sederhana, kasih makan.
Kalau dia nafsu makan, itu orang gila biasanya. Jadi kalau mau menaklukkan apa ODGG apa? Ya di tepi jalan di mana kasih makan aja, nanti dia patuh sama kita. Tapi kalau majzub dia wali, akalnya dihilangkan, mahabbahnya dikencengin. Makanya dia suka nyanyi-nyanyi, suka solawat-solawat, suka aneh-aneh. Tapi kalau ngeliat ente yang dilihatnya kalbu terus, dia nggak ngeliat zahir lagi. Nah, itu terjadi pada sebagian aulia ya. Di semua wilayah ada. Saya tanya ke orang Banjar ada, ke orang Kalimantan ada, di Padang dulu kalau bapak saya cerita, atuk saya itu namanya Muhammad Nur, itu juga orang majzub. Orang ya majzub lah, tapi nggak full. Nggak sampai kayak Wan Sekon. Namanya sudah ngeri Muhammad Nur. Orang Nur Muhammad Muhammad Nur dia. Ya, orang kampung nggak tahu. Orang kampung kira bapak atuk saya itu orang yang safih, bodoh. Enggak, bapak saya ngerti ini orang cerdas. Ya. Buktinya ketika ada hajat orang kampung bawa syekh mursyid tarekatnya masyhur, dia punya link. Yang mana kiai-kiai nggak ngerti cara kesana, dia tahu caranya. Jadi waktu atuk saya itu Muhammad Nur diejek orang, terus dia bilang, kamu maunya apa? Aku wujudkan. Kata orang kampung, kamu sanggup nggak bawa Abu Ya Hasan Basri? Yang kemudian jadi guru saya. Oh gampang katanya. 3 hari dia bawa itu orang. Dulu belum ada taksi, belum ada Grab, bawanya pakai dolman apa? Kalau kita cuma naik bendi. Delman ya. Bedanya kalau Delman itu pakai roda gede, yang roda mobil, kalau kita pakai roda manual. Zaman-zaman pedati. Sanggup dia bawa. Bahkan dia bawa ke pasar kemana. Ya, beliau yang nyebarin manhaj Imam Al-Ghazali di tempat kami dulu. Ya. Ternyata orang yang dibawa itu jadi mursyid saya. Itulah yang pertama mentalkin kami, Tariqat Samaniyah, Qadiriyah Khalwatiyah, As-Suhrawardiyah. Inilah surau ini dipersembahkan untuk meneruskan ajaran beliau. Surau yang ini. Surau Nur Rahmani, Jati Keramatnya. Semoga Allah berkahi beliau di sana. Amin ya rabbal alamin ya. Kita masuk terakhir apa Buya Yunal? Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah lil arif billah Sayyid Muhammad bin Al-Karim Samani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Harusnya ini sudah mau selesai. Ya, mungkin tinggal dikit lagi. Wakuffa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian terakhir ya, wakuffa kaffaz zalimina anna. Jadi beliau berdoa, Syekh Saman berdoa, wakuffa kaffaz zalimina anna wa li siwaka rabbi mattakalna. Ya Allah, tolong tahanlah sentuhan kezaliman orang-orang yang zalim anna, dari kami. Wa li siwaka rabbi mattakalna, ya. Dan kepada selain Engkau ya Allah kami tidak berserah diri. Perhatikan. Walaupun iramanya bagus, sholawat ini tidak dianjurkan dibaca kecuali musim perang atau musim fitnah yang fitnah itu kekacauan yang sudah sulit ditanggung. Sholawat asyril. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyril zalimina. Itu ente jangan baca sembarangan ya. Wa asyril, ya Allah, sibukkan orang zalim dengan orang zalim lainnya. Saya mau tanya, ada nggak di antara antum yang nggak pernah zalim? Ada nggak? Ada? Hari ini? Ada zalim nggak? Ya minimal ke pasangan, ke saudara, ke tetangga, orang di jalan, teman kerja, ke semut nggak mau ngapain yang dibunuh, ya kan? Kita ini ada zalim semua. Maka orang baca ini itu sama dengan sholawat bunuh diri. Lihatlah hari ini pembaca sholawat ini, ya sesama aswaja saling gontok-gontokan. Itu akibat pakai wirid tidak pada tempatnya. Maka berwirid itu pakai mursyid, jangan sembarangan. Jangan ke ahli hikmah yang daniyah, orang hikmah yang tujuannya dunia. Cari hikmah itu hikmah aliyah. Ya, orang-orang hikmah yang hatinya suci, niatnya luhur. Wirid-wiridnya, hikmah-hikmahnya bukan untuk kepentingan duniawi, tapi kepentingan kemaslahatan dunia dan akhirat sekaligus, ya. Wa kuffa kaffaz zalimin anna. Ya Allah, tahanlah ya tiraninya tangan orang zalim terhadap kami. Wa li siwaka rabbi mattakalna, karena ya Allah, li siwa kepada selain Engkau wahai Tuhanku, mattakalna kami tidak berserah diri. Ini bahasa bahasa halusnya ya. Wa najjina min kaidi kulli hasidin wa syamitin wa mu'annifin wa mu'anidin, ya. Wa najjina, dan bebaskan kami min kaidi kulli hasidin. Ada orang yang dia tidak menzahirkan zalim kepada kita, tapi dia selalu bikin huru-hara. Siapa aja mereka? Orang-orang yang hasad. Hasad itu orang yang ingin merenggut nikmat dari kita. Adakah orang
yang senang kita senang, ada nggak? Ada nggak? Kalau ada dia bukan di atas mukmin, dia muhsin. Jadi ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Yang senang saudaranya senang itu muhsin. Muhsin itu orang yang cinta, suka berbuat baik. Kalau mukmin kadang-kadang kolbunya masih berpenyakit. Apalagi kafirun, orang kafir. Kata kawan saya, kami sudah gak gunakan kalimat kafir. Ya sudah, cepot aja tuh Quran tuh surat Al-Kafirun tuh kalau itu berani. Ya, nggak bisa. Ijtihad kita jangan yukhalifun nas, jangan menyalahi nas. Allah memanggil orang kafir ya kafir, ayakul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kata kafir itu nggak keras-keras amat kok. Kafir itu juga maknanya mustarak. Bagi orang kafir kita kafir, itu nggak? Ya udah santai aja. Ya, dan itu ada di hadis Muslim ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan amanna billah wa kafarna binau. Turun hujan, Nabi nggak percaya hujan itu faktor astrologi. Kalau orang-orang jahiliyah mengatakan hujan ini karena bintang itu, bintang Nau. Lalu dikatakan oleh Sayyidina Muhammad SAW, kami beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Nau. Kafir. Tapi bagi orang-orang yang pagan, kita disebut kafir. Wa najjina min kaidi kulli hasidin. Bebaskan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari rencana buruk kaidi. Apa kaid pakai kaf? Rencana buruk. Kulli hasidin, orang-orang yang hasad. Apa mana hasad tadi? Orang yang hasad, orang yang ingin merenggut nikmat dari kita. Kenapa ada orang hasad? Karena dia berprasangka nikmat itu harusnya untuk dia. Hasad itu ada bahasa halusnya yang positif disebut ghibthah. Dalam hadis Nabi gunakan kata hasad tapi bermakna ghibthah. La hasada illa fisnatain. Tidak diperkenankan iri kecuali dua hal, dua orang. Jadi ente boleh iri kepada dua orang ini. Satu, rajulun atahullahu ilman, dalam riwayat lain Qur'anan. Orang yang Allah beri ilmu atau Quran, fayatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia sibuk membacanya baik siang ataupun malam. Siang dalam ilmu rohani itu di keramaian, malam itu dalam keheningan. Siang malam dia sibuk baca Quran. Atau yang kedua, Quran itu isinya ilmu atau bukan? Maka di riwayat Bukhari yang kedua, atahullahu ilman. Kita iri kepada orang yang diberi ilmu. Kalau dia mu'alim, dia sibuk mengajarkan dan mengamalkan. Kalau dia murid, dia sibuk belajar dan mengamalkan ajarannya. Jadi kita harus iri. Nggak boleh nggak iri. Itu iri yang disebut iri al-mahbubah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iri itu, hasad itu boleh dengan satu syarat. Kita iri orang dapat nikmat itu tanpa menginginkan nikmat direnggut dari dia. Itu baru boleh. Contoh, teman kita sukses di tempat bekerjanya, dia naik jabatan, dipromosikan. Kita nggak menginginkan dia jatuh, tapi kita ingin juga posisi yang hampir sama dengan dia. Boleh nggak? Itu boleh. Tapi kita cek, nanti dia punya masalah, ente senang, berarti ente iri yang negatif. Oke? Nah, semoga iri yang ada di kolbu kita, iri yang positif. Bagaimana caranya? Nah, ini yang tidak disebutkan dalam banyak kitab. Fanzur annal mun'im al-haqiqi huwa Allah. Perhatikanlah bahwa yang memberi nikmat itu hanyalah Allah. Jadi yang naikin jabatan orang, hakikatnya Allah. Yang ngasih rezeki orang, Allah. Dan yang kemarin kalimat Syaqiq al-Balkhi, masih ingat? Anna rizqaka la yuksam li ghairik. Rezeki kamu tidak akan pernah salah kirim kepada selain dirimu. Ya. Rezeki itu apa aja? Harta, pasangan, anak, rumah, kendaraan, jabatan, ya, popularitas, semua itu rezeki, nggak akan ketukar. Jadi nggak usah khawatir ya. Coba orang kalau belajar tasawuf, cemasnya pasti berkurang. Cemasnya pasti berkurang. Jadi kalau ada yang mengalami kecemasan, ya, ada yang mengalami bahkan ada yang sakit epilepsi, itu kan karena gelisah yang parah. Sikir aja. Awal-awalnya akan masih datang tuh halusinasi itu, lama-lama nanti itu hilang. Maka tinggal cek jika ada orang mengalami stres, gangguan, atau dia epilepsi dan segala macamnya. Jika zikirnya kurang, ciri-cirinya halusinasinya bertambah. Kalau orang yang anxiety tadi, stres tadi, cemasnya bertambah. Kenapa? Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Obat hati itu, obat hati yang gelisah hanya nama Allah. Nama Allah ada pada Rasulullah SAW. Maka ini nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Siapa yang hatinya masih gelisah, yang punya masalah kejiwaan psikologis, hadiri majelis-majelis maulid. Karena di situ disebut nama Rasulullah. Dan nama Rasulullah, kata Imam Qutaiyat, Allah jadikan muqaddimah untuk mengingat nama Allah. Nikmati orang baca maulid. Apalagi yang bikin maulid itu orang yang bersanad. Apalagi dia ahli zikir. Dia membaca nama itu penuh kerinduan. Rasa dia itu nanti akan mengalir kepada kita lewat suaranya. Jadi suara itu ada energinya. Kata-kata ada energinya, jangan salah. Saya kalau katakan kamu jahat, kamu jelek, itu ngefek nggak ke kita?
perasaan kita langsung berubah. Berarti kata-kata ada kekuatannya. Al-Quran itu kata-kata atau isyarat? Karena ada kekuatan pada kata-kata. Presiden itu berbeda dengan presiden yang dulu. Itu di kata-katanya dulu, baru perbuatannya. Ya, ada orang bisa kerja, ngomong nggak bisa diajak orang juga. Bisa ngomong dulu, bisa gerakin orang. Ya, bisa kerja apalagi alhamdulillah. Ya, orang yang pemimpin yang baik, yang kata-katanya sejalan sama perbuatannya. Pemimpin itu nggak usah lihat Prabowo, itu presiden kita. Kita kan pemimpin di rumah. Kita pemimpin di diri kita sendiri. Ya, jadi kita kalau ngomong pemimpin jangan politik mulu pikiran ente. Akibat sering nonton podcast. Wasyamitin orang yang suka membuli. Wa mu'annifin orang yang kejam kasar. Wa mu'anidin orang yang suka memusuhi. Apa kalimatnya tadi? Bebaskan kami ya Allah dari rencana buruk, dari kata-kata buruk, energi buruk orang hasad, tukang bully, orang yang kata-katanya kasar, dan orang yang suka menyulut permusuhan. Hari ini untuk musuhan itu mudah. Betul nggak? Buka aja sosmed. Betul? Dan hari ini orang untuk ngomong jahat itu dibayar, namanya buzzer. Jangan nanti kira buzzer itu murahan. Buzzer yang profesional gajinya bisa 20 juta sampai 50 juta sebulan. Tapi dia kalau mengerti apa yang dilakukan, dia sedang makan-makan daging orang. Ya. Nanti kalau ketemu di akhirat, begitu pekerjaannya ada daging bangkai dia makan. Kita tanya, bro kenapa ente makan bangkai? Ya, aneh dulu makan ente katanya. Ya, aneh dulu ngomongin ente. Nauzubillah, summa naudzubillah. Maka saya menjauhi majelis-majelis yang dulu saya pernah datangi, walaupun katanya bersanad ke Syekh Yasin, bersanad ke Syekh Humari, bersanad ke Syekh Thariqat ini, tapi kalau datang ke situ, kalau ketemu dia ngomongin orang terus, ngomongin tarekat ini, ngomong jelek orang ini, menggugat ijazah orang ini, saya nggak mau. Kita tinggalkan majelis begitu. Ya. Dan kalau di surau ribat, jangan sibuk ngomongin orang. Ya. Banyak-banyak khidmat aja. Ya, kalau mulai egonya naik, coba belajar-belajar khidmat, ngambilin minum buat orang, apalah yang bisa ingin ngancurin keakuan kita. Ya. Waj'alna min kulli dhaikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Ini tambahan ya. Dan jadikanlah kami farajan, jalan keluar, min kulli dhaikin, dari semua kesempitan. Wa kulli hammin, semua masalah yang mengganggu pikiran. Wa bala'in, dan semua bala bencana. Makhraja, mohon jadikan jalan keluar ya Allah, gitu ya. Waqmat binaril ghaizi wal khusrani kulli aduwwin muftarin wajan, ya. Dan mohon padamkan ya Allah setiap musuh, atau hancurkan bisa juga, padamkan bisa juga ya, dengan terhadap api kemarahan dan kerugian setiap musuh yang memutus ya, wajan, dan pendosa ya, orang-orang jahat. Waj'alna min lutfikal khafi hijab sitrin syamilin sani. Dan jadikan kami ya Allah dengan kelembutanmu yang halus, yang tidak tampak, hijab sitrin, menjadi tameng penutup tirai kami, syamilin, yang meliputi saniyin ya, secara tinggi dan luhur ya. Nah, inilah rahasianya kenapa dalam wirid asas kita ada wirid baca ya latif 129 kali. Ya latif, ya latif, ya latif. Kenapa? Dalam ilmu huruf wal adat, latif itu jika dihitung lam, ta, ya, fa, secara ilmu hurufiah angkanya 129. Bid'ah itu tidak ada ilmunya. Ya, yang bid'ah itu nggak ada ilmunya. Bahwa huruf-huruf itu ada nilai angkanya, dan itu bukan ilmu sihir ya. Sudah mulai ngamalin ya, ya latif, ya latif. Saya pernah sangat emosi dengan satu kelompok aliran, ingin balas tapi pas zikir wirid asas sore-sore, ya latif, itu kayak kolbu itu langsung nyes, yang panas itu langsung kayak sejuk, hilang, emosi hilang, ingin membalas hilang, dendam hilang. Ini rahasia nama Allah Al-Latif. Kita ketemu ada kiai yang ngobatin orang gila. Jadi dia kalau orang gila di jalan, dia pungut, dia taruh di pesantrennya, pesantren Majanin, pesantren orang gila. Ini kiai luar biasa, murid Gus Dur. Kata dia, aku ngaji sampai ke Mekah, ketemu Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki yang diajarkan zikir ya latif. Jadi rumah yang dibaca zikir ya latif, kolbu yang dibacakan zikir ya latif, insya Allah lembutkan kolbunya. Karena setiap hari ada aja pemicu supaya lisan ini kasar, pikiran ini kemudian kalut, masalah kita jadi macam-macam, emosi kita naik, hati kita kemudian bergejolak. Ya latif itulah penawarnya. Setiap hari masih dikerjakan. 129 berapa menit ya? Bentar aja. Tapi berikut itu lengkap dengan wirid asas sebelumnya ya. Istighfar, la ilaha illallah, salawat, tasbih, 100 ditambah tadi ya latif 129 kali. Oh, zikir angka-angka, ya namanya latihan. Kalau kita latihan belum kaya, kita ngitung-ngitung duit. Kalau ente sudah kaya, udah nggak perlu ngitung-ngitung. Sudah kaya belum zikirnya? Sudah kaya belum ma'rifatullahnya? Kalau belum kaya ilmunya kepada Allah, hitung-hitung dulu zikir. Sekelas Rasulullah mengajarkan zikir menghitung, maka ada zikir 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Beliau itu tidak pernah berdosa, tapi beliau setiap hari merasa dirinya berdosa. Maka beliau istighfar setiap hari dari 70 sampai 100 kali. Kita setiap hari berdosa, tapi tidak merasa berdosa. Makanya kalau tengkar sama teman, sama kawan di tempat kerja atau di rumah, kita ngomong, apa salahku? Selalu ngomong begitu. Hari ini kan gitu juga.
ya, satu lembaga besar yang terjadi konflik, yang kita cinta lembaga itu, ya, terjadi konflik, ya dia ngomong, apa salahku gitu. Ya salahmu karena kamu tidak merasa bersalah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Qahhar ya Ali ya Azim ya Jabbar ya Rabbi hafazna ila al-mamati min fitani zamani wal afat. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, hidupku berasal dari hayatmu. Ya Qayyum, terjemahan lama, Qayyum yang maha berdiri sendiri. Halo, perhatikan, apa arti terjemahan lama? Namun makna Indonesia modernnya bukan yang maha berdiri sendiri, yang maha mandiri. Boleh diterjemahkan begitu? Ada terjemahan lebih elonya nggak Bu Yayuna? Melorah, yang maha mandiri. Belum ketemu padanan katanya. Itu kayaknya paling pas. Apa? Berdikari bahasa Melayu lama itu. Yang maha berdikari. Yang maha mandiri, Qayyum. Kalau secara harfiah, yang maha tegak. Yang maha berdiri, yang maha tegak, yang maha teguh. Kayaknya itu lebih pas. Yang maha teguh. Ya Qayyum. Di dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Imran, ayat 2, setelah Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyun qayyum. Maka padanan katanya huwa, Allah la ilaha illa, jadi Allah hayy qayyum huwa. Itu 4 primadona al-asmaul husna. Apa aja? Allah, hu, hayy, qayyum. Nah, di kita di ribat, khusus tarekat samaniyah qadiriyah atau qadiriyah murni, zikir yang sering dibaca adalah hu atau hayy, ya, atau qayyum. Itu ada tahapan-tahapannya, ada latihannya. Jadi misalnya orang kalau dia pemarah atau dia masih suka mengikuti yang buruk-buruk, itu obatnya zikir la ilaha illallah 70.000 kalau lagi suluk. Kalau sudah naik, udah tembus sampai ke nafsu ammarah, naik sedikit, lawamah naikin illallah. Kalau sudah naik lagi, Allah Allah, itu mulhamah. Kalau naik lagi, hu, gitu ya. Naik lagi hayy, naik lagi qayyum, naik lagi qahar. Ini zikir yang dipakai di tariqah khalwatiyah dan sebenarnya asalnya dari qadiriyah, ya. Ya Hayyu ya Qayyum ya Qahhar ya Ali ya Azim ya Jabbar, ya. Wahai yang maha tinggi, yang wahai maha agung, wahai ya Jabbar. Apa makna Jabbar? Saya sering sampaikan, Jabbar Allah yang maha mengubah semudah mungkin. Itu Jabbar. Kalau terjemahan kasarnya yang maha tirani. Tapi Allah maha suci dari ketiranian. Allah itu maha mudah mengubah sesuatu, ya Jabbar. Jadi kalau kita punya tabiat yang susah diubah, sering-sering baca ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar. Baca aja 100 kali setiap hari, dialamatkan kepada tabiat yang sulit kita ubah. Insya Allah nggak sampai 7 hari itu orang berubah. Insya Allah. Pasti berubah. Nggak ada yang nggak berubah. Nama Allah itu akan merubah dia. Karena nama itu tidak terpisah dari yang punya nama. Langsung Allah sentuh. Kalau punya Allah sentuh, tabiatnya nanti diubah. Insya Allah, ya. Insya Allah. Anak kita sulit diubah, baca ya Jabbar 100 kali di waktu tidur, tiupkan di kening itu, di jidat atau di ubun-ubun. Ya, tahan napas, baca ya Allah ya Jabbar ya Jabbar ya. Minta dengan berkatnya Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan nama Engkau ya Jabbar, mohon ubah tabiat buruk anakku, jadikan dia kekasih Engkau, jadikan dia orang yang taat. Jangan doanya rezeki mulu, ya Allah murahkan rezeki anakku, itu gampang itu. Semua anak sudah dijamin rezekinya, jangan minta sesuatu yang sudah dijamin Allah, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi hafazna ila al-mamati min fitaniz zamani wal afat. Wahai Tuhan, jagalah kami sampai mati. Dari apa? Min fitaniz zaman, dari fitan jamak dari fitnah. Fitnah bahasa Indonesia menuduh orang, tapi fitnah bahasa Arab kekacauan. Apa fitnah bahasa Arab? Jadi dulu ada film namanya Ayat-Ayat Cinta, tapi bahasa Arabnya kurang bagus. Hati fitnah, hati fitnah. Jadi ada orang nuduh dia terus bilang hati fitnah. Ini bahasa Arab pesantren di Indonesia ini, bukan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab yang sudah keindonesiaannya. Sama dengan kita kalau ditanya, akalta, kamu sudah makan? Biasa orang Indonesia jawab, lama. Kalau orang Arab cukup menjawab, la, tidak. Ada juga yang orang Arab sendiri salah. Kalau lagi tasyakuran hari lahir, mabruk gitu ya. Mabruk, mukaberuk. Mabruk itu bahasa Arab yang keliru sebenarnya. Tapi dipakai secara urfiah, secara tradisi, maknanya keluar dari mana aslinya. Mabruk itu onta yang ambruk. Onta yang duduk itu ambruk, itu namanya mabruk. Kalau bahasa Arab yang sahihnya mubarak, Aid mubarak. Sering dengar gitu? Bukan Id mabruk kan? Id mabruk gitu dong. Jadi kalau ingin mendoakan orang menikah, barakallahu lakuma. Kalau capek mubarak, gitu aja. Jangan mabruk. Onta ambruk. Walaupun itu secara tradisi dipakai, secara bahasa lumrah, tapi coba kita mulai perbaiki ya. Kita nggak usah gunakan itu. Ya Allah, jagalah kami sampai mati dari fitaniz zaman, dari kekacauan masa, waktu. Wal afat, dan aib-aib kerusakan yang ada pada zaman itu.
Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidaklah bertambah masa kecuali bertambah kekacauan. Kacau itu jangan dibayangkan hanya kekacauan politik, tidak. Kekacauan yang susah hari ini adalah kekacauan tabiat, perilaku. Ya, kita berlindung kepada Allah, semoga keluarga kita, besar yang ngaji di sini, yang ngaji baik jauh ataupun dekat, Allah jaga dari fitan-fitan ini, fitnah-fitnah ini, kekacauan ini. Apa kata Nabi? Ini contoh. Badiru bil a'mali salihah, ya. Segeralah kamu beramal soleh sebelum terjadi fitnah. Apa fitnah akhir zaman? Seseorang yusbihul rajul mu'minah, pagi hari seorang mukmin, wa yumsi kafira, sore petangnya dia kafir. Sore dia mukmin, paginya dia kufur. Hari ini terjadi, orang berubah secepat itu. Apalagi di dunia kerja dan dunia politik, dunia bisnis apalagi ya. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Kemarin jadi projo, sekarang jadi probo. Ya kan? Begitu mudahnya orang, ya. Kita melihat, Masya Allah, ya. Waqtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi bil jinani, bil janani, ya. Waqtim lana, ya Allah tutuplah umur kami, ya Rabbi bil imani, dengan iman. Coba baca sama-sama. Waqtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi bil janani. Ulangi. Waqtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi bil janani. Waqtim, dan khatamkanlah. Husnul khatimah, sering dengar? Husnul baik, khatimah penutup. Baik penutup umurnya, itu mana husnul khatimah. Waqtim, tutuplah umur kami ya Allah bil imani, dengan iman. Iman itu simbolnya apa? La ilaha illallah. Yang paling puncak, raditu billahi, aku ridha kepada takdir. Orang yang hanya baca la ilaha illallah, tidak sampai ke bab ridha, dia tetap mukmin tapi dia nggak nyampe puncak. Ya, semoga kita nanti meninggalnya dalam baca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan meridai Allah. Raditu billahi rabbah. Gimana caranya? Siapa yang tahu masih besok mati apa masih hidup? Gak ada yang tahu? Karena kita nggak ada yang tahu, anggaplah besok kita mati. Maka bacalah setiap mau tidur, setiap mau keluar rumah, setiap kali ngapain, apalagi pada azan. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi sayyidina Muhammadin, ya, abdika wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Lagi jualan. Ya bar, ya karim, ya wasul, ya man lahu ihsanuhu mabdhul. Wahai yang maha baik. Bar. Sekarang kalau bar bahasa Indonesia lain ya. Masuk bar, kan? Allah itu disebut bar, birru. Al-barru yakni khaliqul birri wa zatul birri. Sumber kebaikan itu disebut Allah al-bar. Asalnya bar, gitu ya. Ya bar ya karim, wah yang maha mulia dengan kemurahannya. Jati keramat, keramat jati. Keramat itu bahasa Arab. Ini saya bukan mau pantun, bukan. Jangan salah. Kayak mau pantun ya, sorry. Karamah, keramat, itu kemuliaan karena kemurahan Allah. Karena Allah pemurah, maka Allah berikan keajaiban-keajaiban. Zat yang memberi keajaiban, kemurahan itu namanya karim. Karim itu orang yang memberi, walaupun yang diberi nggak tahu diri. Itu namanya karim. Kalau orang yang, misalnya kita nih ngasih orang, terus orang yang kita kasih nggak tahu terima kasih, besok nggak kita kasih lagi, berarti kita bukan karim. Ini yang di depan saya karim bukan? Semoga hamba Allah yang karim ya. Jadi hamba Allah yang karim. Kita ini hanya karim ke anak, ke saudara, bukan ke saudara aja enggak. Ke anak bandel masih dikasih, itu karim. Coba karim itu diperluas. Allah itu maha karim kepada seluruh makhluk. Betapa banyak makhluk yang durhaka kepada Allah, tapi Allah masih kasih mereka. Kasih nafas, kasih hidup, kasih rezeki, ya, kasih kesempatan untuk ingat kembali kepada Allah Subhanahu. Itu namanya karim. Sering-sering baca ya bar, ya karim, ya wasul, wahai yang menyampaikan, baik menyampaikan rezeki atau menyampaikan rohani kepadanya. Ya man lana ihsanuhu mabzul, wahai yang kebaikannya terhadap kami tercurah, ya, tumpah ruah, mabzul. Ya Rabbi waghfir lil abidil jan Muhammad Asyahir bis Samman, ya. Ya Tuhan, ampunilah hambamu yang pendosa ini, jani. Jani ini bukan jin ya, nggak ada tasydidnya. Jani artinya pelaku jinayah, pelaku dosa. Muhammad Asyahir bis Samani. Perhatikan, Syekh Saman ini wali kutub, tapi dia merasa dirinya pendosa. Maka ma ra'aita qutban illa wa huwa yara nafsahu muzniban. Kita nggak jumpa wali kutub kecuali kita lihat dia selalu merasa dirinya pendosa. Sebaliknya, ma ra'aita munafiqan illa, kecuali la yara li nafsihi auratan wala zanban, ya, wala khata'an. Kalau kita jumpa orang munafik, dia selalu nanya, salahku apa? Apa salahku ke kamu? Ya. Gimana? Gak usah lihat orang, lihat kita aja, diri kita sendiri. Kita ini sering begitu nggak? Aku salah apa ke dia? Kalau masih ada pertanyaan begitu, ada kemunafikan kecil di sini. Langsung balik.
salahmu karena kamu tidak merasa bersalah. Kita jadi balak-balik ya, lawan diri kita sendiri. Diri kita yang jahat kita lawan dengan diri kita yang baik. Wa walidayhi wa kadzal asyakh wa kulli man adhalahu mawaqi. Ya Allah, ya, ampuni juga orang tuanya, orang tua kami, guru-gurunya, orang guru-guru kami, dan siapapun yang menjadi saudara kami. Wa man lahu fi silkihi qad intazam bihaqqi man fika lahu adha qadam. Ya. Siapa yang dalam perjalanannya telah ya teraturkan bihaqqi man fika lahu adha qadam, dengan hak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai maqam di sisimu. Lalu beliau tutup. Nah, ini penutupan. Jadi malam ini penutupan ini. Summa salatu wassalamu abada ala nabi al-hashimi ahmada wal ali wal ashabi wal atba wa kulli sabbin lihima kada. Lalu ya Allah sampaikan salawat dan salam yang abadi kepada sang Nabi al-Hashimi Ahmad. Begitu juga curahkan salawat dan salam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Kita ini pengikut Rasulullah, insyaallah dapat salawat ini. Wa kulli sabbin lihima kada, ya. Dan terhadap himaka, penjagaanmu, ya. Kulli sabbin, setiap anugerah rahmatmu, ya. Orang-orang yang berdoa, maksudnya juga sampaikan ke setiap orang-orang yang berdoa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Ini berapa pertemuan berarti ini khatam ya Yunal? Ada 10, 8 ya. Nah, ini salah satu kebahagiaan kami. Kita diizinkan Allah membaca teks dari awal sampai akhir ya. Alhamdulillahirabbil. Nah, dengan ini siapapun yang hadir, al-fakir walaupun tidak berhak, tidak pantas memberi sanad, tapi karena guru beramanah sebarkan ilmu ini, kasih sanad murid-murid yang ikut ngaji, fa ajaztukum jami'an ya, kama ajazani masyayikhi. Saya ijazahkan ya dengan perintah guru-guru kita tadi, siapapun yang mendengarkan kajian ini, terutama yang hadir. Qabilna gitu. Al-Fatihah. Ya, Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti sanadnya kita kirimkan ya. Insyaallah tabaraka wa taala. Baik. Salawat dulu.